Anak kata namanya kecebong, suka tinggal di kolong-kolong. Punya uang janganlah sombong, gunakan harta untuk menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan. Seperti biasa ya teman-teman, aku mau share lagi aktivitas aku hari ini. Dan ini tuh aku lagi mau masak-masak ya. Kali ini tuh aku mau masak menu yang super simple aja ya teman-teman. Pokoknya untuk bumbu-bumbunya bakalan aku tulisin di layar ya. Jadi untuk bumbu-bumbunya itu kalian bisa cek aja di layar, bakalan aku sematin. Ya nggak banyak-banyak sih teman-teman macam bumbunya gitu ya. Karena kalau aku masak itu memang bumbunya itu nggak ribet-ribet. Di sini semua bumbunya itu aku blender ya teman-teman, biar lebih simple aja cara kerjanya. Karena di sini kan aku itu mau masak gulai ya. Kalau masak gulai itu kan enak bumbunya itu tuh bener-bener halus gitu ya, biar nanti hasilnya itu kan cakep gitu ya teman-teman kuahnya. Jadi makanya udah lebih bagus di blender aja. Nah di sini lanjut aku goreng dulu tahu, tapi di sini tahunya itu nggak yang perlu terlalu kering banget ya teman-teman gorengnya, karena aku itu mau bikin gulai teman-teman. Jadi di sini tuh aku goreng aja lah untuk tahunya gitu ya. Nah lanjut juga di sini tuh aku mau blender untuk santannya, karena tadi santan itu cuma sebelah gitu ya. Dari satu kelapa itu tuh dibagi dua, jadi aku tuh ambil sebagiannya aja. Tadi aku parut ke rumah kakak ipar aku, dan di sini aku blender aja biar santannya itu jadi jauh lebih kental. Jangan lupa untuk tahunya itu dibolak-balik ya. Kali ini tuh aku mau masak gulai ayam ya teman-teman. Gulai ayam nanti dicampur sama tahu dan juga sama jengkol sedikit. Jadi aku tuh pengen banget bikin gulai ayam gitu ya. Tapi kan Pak suami tuh nggak doyan ayam ya teman-teman. Jadi aku tuh masukin aja jengkol dan tahu buat Pak suami nanti. Nah ini dia jengkolnya tadi tuh udah aku rebus ya teman-teman. Jadi sekarang tuh tinggal ngegepreknya doang. Nah ini juga di wajan untuk tahunya udah mateng. Terus ini lanjut aku goreng ayam ya. Tapi sebelum aku goreng ayam tadi aku kasih dulu untuk minyaknya itu tepung terigu, biar ayamnya itu nggak ngajak ribut teman-teman. Karena kalau misalnya goreng ayam atau goreng ikan terus minyaknya nggak dikasih tepung terigu dulu, itu biasanya itu parah banget sih nyiprat-nyipratnya, dan terkadang itu bisa kena ke kulit gitu, dan itu bener-bener kayak sakit banget. Oke, ini udah beres buat aku geprek. Jengkolnya juga nggak banyak ya teman-teman. Pokoknya buat pelengkap aja, buat tambah-tambahan aja gitu ya. Karena memang Pak suami tuh nggak suka sama yang namanya itu ayam, mau disambal, mau digulai itu nggak suka. Dan itu tadi lanjut aku tuh ngegeprek serai ya teman-teman, biar kayak sekalian aja gitu. Oke, di sini langsung aku itu mau pakai 2 wajan sekalian gitu ya, biar sekalian nanti tuh sambil nungguin ayamnya itu mateng, bumbunya juga beres aku tumis gitu ya, biar kayak lebih cepet aja gitu. Dan di sini aku kasih dulu untuk wajan ini tuh minyak ya teman-teman, biar nanti tuh enak numis bumbunya. Wajan aku yang ini tuh yang lagi aku pakai masak buat gulai ini tuh adalah wajan Maxim. Ini tuh dikasih ya teman-teman sama salah satu orang yang baik banget gitu ya. Pokoknya beliau itu tuh baik banget sama aku. Beliau itu udah ngirimin aku wajan ini ya teman-teman. Terus juga beliau itu juga ada ngirimin aku mixer ya teman-teman baru-baru ini. Nah itu tuh adalah orang yang sama yang ngirimin gitu ya. Pokoknya Masya Allah, kalau misalnya kita itu baik sama orang, Insya Allah juga orang bakalan baik ke kita gitu ya. Oke lanjut teman-teman, di sini aku tambahin untuk merica bubuk sedikit biar kayak lebih enak aja gitu ya nanti pedas-pedas gimana. Terus juga di sini aku tambahin aromatiknya, yaitu ada serai, terus ini ada daun jeruk. Maunya sih ditambahin daun salam ya, cuman sayang aku nggak punya daun salam. Jadi daun salamku itu stoknya itu habis teman-teman. Jadinya aku tuh mager gitu ya buat apa sih namanya, buat ngambil ke rumah kakak ipar aku. Padahal di rumah kakak ipar aku tuh ada pohonnya. Tapi apalah daya, aku tuh nggak ingat. Padahal tadi aku kesana teman-teman buat marut kelapa. Tapi namanya juga lupa ya, mau gimana gitu ya. Pokoknya bumbunya itu harus sering-sering diaduk ya teman-teman, biar nggak gosong. Karena kan ini tuh mau dibikin gulai, nanti kalau gosong pasti santannya itu kurang cakep gitu, bakalan ada item-itemnya. Makanya kayak harus benar-benar dijaga, jangan sampai gosong gitu.
Oke, di sini langsung aja aku masukin untuk santannya ya teman-teman. Di sini aku pakai santan itu seperti yang aku bilang tadi, santan itu cuma sebelah dari kelapa ya, tapi ini tuh bener-bener santan asli teman-teman yang diperas sendiri gitu ya dari kelapanya langsung. Biasanya kan aku suka masak pakai santan instan, jadi stok santan instan aku tuh bener-bener habis. Dan tadi tuh pengennya itu ke warung teman-teman, tapi sebelum ke warung aku nanya dulu sama kakak ipar aku, ada kelapa nggak, dan kata kakak ipar aku tuh ada sebelah gitu ya di kulkas, katanya itu belum kepake. Jadi udah aku ambil aja dan aku parut gitu. Nah ini tuh kuahnya udah kelihatan cantik banget ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh kayak bener-bener sedep gitu ya. Aromanya juga itu enak banget. Kurang daun salam aja sih menurut aku ini ya teman-teman. Tapi ya karena memang nggak ada, ya aku sih nggak maksain gitu harus ada. Jadi ya udah seadanya aja. Nah di wajan sebelahnya yang bekas ngegoreng ayam tadi, di sini aku mau goreng bakwan sedikit. Katanya Pak suami itu mau teman-teman. Jadi aku goreng itu pas-pas buat Pak suami aja. Karena tadi anak-anak aku kasih udah nggak mau, mungkin udah kenyang gitu ya. Jadi aku goreng 3 biji aja, itu nanti buat Pak suami aja. Oke, sambil nungguin santan itu mendidih, disambi juga buat beberes ya teman-teman. Tapi santannya tetap harus dipantau, karena kalau misalnya masak gulai jangan sampai santannya itu pecah. Kalau santannya itu udah pecah rasanya bakalan gak enak ya. Jadi kayak harus bener-bener waspada kitanya, dan juga kayak bener-bener teliti gitu ya teman-teman kalau pas masak gini tuh. Nah ini santannya itu udah mendidih ya teman-teman, udah agak lama mendidihnya. Langsung aja di sini aku masukin untuk si ayam yang udah aku goreng tadi, terus itu aku masukin tahu yang udah digoreng juga dan jengkol. Pokoknya aku masukin aja sekaligus semua, karena kan semuanya itu bener-bener udah mateng ya. Kayak ayam kan udah digoreng, terus juga tahu udah digoreng, dan jengkol kan udah direbus. Jadi ya nggak apa-apa, langsung aja dimasukin gitu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa untuk ditambahin garam, ditambahin micin dan bumbu-bumbu yang lainnya. Pokoknya sesuai dengan selera aja. Kalau aku sih untuk garam itu biasanya aku nggak kasih terlalu banyak dulu di awal ya. Nanti tuh kalau misalnya udah mateng bakalan aku cicip lagi. Kalau misalnya masih kurang bakalan aku tambahin garamnya itu di akhir. Oke, pokoknya sambil nungguin untuk si gulainya itu mateng, disambi juga buat beberes, buat bebersih gitu ya, biar nanti pas beres gitu ya, pas beberes ini udah selesai, terus juga nanti gulainya juga udah mateng gitu. Nah itu tadi Pak suami tuh jangan salfok ya. Tadi tuh Pak suami di awal video dia itu lagi ngambil bawang putih teman-teman, terus dipotong-potong kecil-kecil kayak diiris-iris gitu, dimasukin ke dalam botol aqua lalu diisi air gitu ya. Terus nanti didiamin dulu beberapa hari teman-teman, cuman kurang tahu sih berapa hari. Nanti itu tuh bakal disemprotin gitu ya ke cabai, biasanya mungkin buat hama kali ya, biar cabenya itu tuh nggak dimakan sama hama. Nah teman-teman, ini tuh gulai ayamnya udah mateng ya. Masya Allah, ini tuh aromanya sedap banget dan kuahnya juga bener-bener cantik banget. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga mau nyuci piring aja nih, langsung aja nyuci piring karena ini tuh cucian piring udah bener-bener numpuk ya. Sebenarnya cucian piring itu bener-bener menggunung teman-teman. Cuman tadi Pak suami tuh udah ngebantuin aku buat nyuci piring itu sebagian gitu ya. Jadi itu cucian piring yang aku cuci sekarang ini adalah cucian-cucian piring yang memang tadi tuh habis masak gitu ya teman-teman. Jadi beberapa tuh ada yang kotor. Jadi sekalian aja aku tuh cuci di sini. Kata Pak suami udah besok aja kan udah aku cuci katanya gitu. Aku bilang nggak apa-apa, itu kan juga sedikit gitu ya, jadi mendingan sekalian aja dicuci semuanya biar kayak lebih plong. Oke deh teman-teman semuanya, sambil kan lagi ngikutin aku nyuci piring, di sini aku mau sapa-sapa untuk kalian semuanya ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik dan yang nonton video aku ya. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitasnya. Semoga kalian tuh selalu semangat dan tetap enjoy ya untuk nonton video-video dari aku.
Pokoknya teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya video aku tuh terkesan sederhana dan apa adanya banget ya, karena memang seperti inilah yang aku bisa bikin kontennya. Aku tuh nggak bisa yang gimana-gimana bikinnya teman-teman, jadi videonya sederhana aja. Pokoknya untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu agar channel aku jadi jauh lebih berkembang, dan pastinya aku akan jauh lebih bersemangat juga dalam menjalani konten ini ya teman-teman. Oh ya, di sini aku juga mau sapa nih teman-teman. Ada yang minta disapa banget, katanya tuh pengen disapa gitu ya. Di sini ada Mami Delit dari Kalimantan Barat. Hai Mami, terima kasih ya Mam udah mampir di video aku, dan terima kasih juga udah selalu nonton video aku. Semoga video aku ini tuh bisa membuat Mami juga lebih bersemangat. Oke, alhamdulillah di sini aku udah beres buat nyuci piringnya ya teman-teman. Di sini aku simpen aja piringnya itu di situ dulu, karena memang piringnya itu masih belum pengen aku beresin langsung gitu ya. Nanti aja aku beresinnya. Dan sekarang aku lanjut buat nyapu juga di dapur, karena beneran deh dapur itu nggak enak banget buat diinjek. Pokoknya kalau yang namanya udah dipakai buat masak ya wajib buat dibersihin ya, dan dibersihinnya itu bukan sekedar cuman ngelap-ngelap doang, tapi harus juga sekalian disapu. Oke, udah beres buat nyapu-nyapu di dapur. Alhamdulillah, di sini aku lanjut lagi ke kamar. Nah, ini tuh aku kumat ya teman-teman, rajinnya gitu. Jadi aku mau ganti spray di sore ini. Jadi besok itu kan tinggal nyuci spraynya doang gitu ya. Pokoknya alhamdulillah sih teman-teman, sekarang kan udah ada mesin cuci gitu ya. Jadi kayak mau nyuci-nyuci itu semangat aja gitu, Masya Allah. Pokoknya terima kasih untuk kalian yang selama itu selalu mendoakan aku agar bisa segera beli mesin cuci gitu ya teman-teman. Pokoknya sekarang setiap mau nyuci tuh kayak udah semangat aja bawaannya gitu ya, karena kan udah nggak capek ya untuk untuk ngekucek-ngucek, terus juga untuk nyikat-nyikat gitu ya. Palingan sih masih tetap nyikat ya teman-teman, cuman nggak banyak gitu ya, hanya beberapa kayak pakaian-pakaian anak-anak aja yang memang kelihatan parah kotornya gitu ya. Itu biasanya aku kucek gitu. Itu misalnya anak-anak itu ada pup dan masih ada sisa-sisa pupnya sedikit di celananya misalnya gitu. Itu biasanya memang aku langsung sikat ya. Karena kalau di mesin cuci pasti nggak bakalan bersih kan. Jadi kayak memang lebih afdol aja kalau misalnya langsung disikat. Jadi ini tuh memang nggak enak banget ya teman-teman, untuk tempat tidur ini tuh ditidurin gitu ya, karena memang spray itu mungkin udah kotor juga. Jadi ya udah, biar nanti malam tuh istirahat itu lebih berkualitas dan lebih enjoy. Makanya sore hari ini tuh aku ganti spray gitu ya teman-teman. Lumayan ya teman-teman, nambah-nambahin kerjaan aja gitu ya. Pokoknya kalau pas lagi semangat gitu ya, nggak peduli deh teman-teman mau ganti spray itu pagi, sore, siang gitu ya, bakalan diusahain diganti gitu kalau misalnya pas lagi datang semangatnya. Di sini aku itu ganti spray ditemenin juga sama anak-anak ya, dan seperti biasa mereka itu pasti rusuh ya teman-teman kalau misalnya bundanya itu udah sibuk ganti spray. Mereka tuh sibuk juga manjat-manjat lah gitu ya teman-teman, terus juga ngacak-ngacakin bantal. Ya begitulah teman-teman, dinikmatin aja gitu ya, karena memang punya anak kembar itu ya nggak boleh dijadiin terlalu beban gitu ya, karena kalau kita udah nganggap ini tuh sebagai beban, kita yang akan ngerasain itu kayak bener-bener beban yang berat gitu ya. Jadi udah dijalani aja dengan enjoy. Kalau misalnya anak-anak itu ngacak-ngacak ya, nanti kalau pas senggang kita beresin aja, udah kayak gitu aja. Oke, lanjut. Di sini aku tuh pasangin sarung bantalnya ya teman-teman. Ini tuh bantal aku itu masih kapuk ya, masih kapuk asli. Ini tuh bantal nggak aku beli ya, ini tuh dikasih sama mama mertua dulu. Nggak dikasih sih, cuman aku bawa dari rumah mama mertua pas pindah ke sini ya teman-teman. Karena memang pas di rumah mama mertua dulu bantal kami tuh ya bantal kapuk gitu. Karena pas beli kasur itu tuh nggak dapat bantalnya teman-teman. Jadi bantalnya itu ya bantal memang punya mama mertua aku. Jadi di rumah mama mertua aku itu banyak banget bantal teman-teman, dan semuanya itu masih bantal kapuk. Terus ada juga sih teman-teman itu tuh kapas di rumah mama mertua. Kemarin kakak ipar sempat ngajakin pengen bikin bantal gitu, tapi masih belum sempet gitu ya, nggak tahu deh kapan sempatnya. Kayak ngerasa sok sibuk aja gitu terus ya, padahal kerjaan mah itu aja, nggak yang terlalu gimana gitu kan. Tapi ya namanya itu ibu rumah tangga, terkadang itu sok sibuk.
Oke, di sini bantalnya udah selesai aku pasangin sarungnya, langsung aja disusun. Susunnya nggak yang perlu rapi-rapi banget kayak gini aja udah. Yang penting udah tersusun ya. Nah, alhamdulillah kamar udah bersih, udah rapi, biar nanti malam tuh tidur tuh jauh lebih nyenyak ya. Pokoknya seneng banget kalau misalnya ngelihat kamar tuh udah rapi, bawaannya tuh pengen langsung rebahan ya teman-teman. Dah terakhir di sini tuh aku mau ngangkatin jemuran pakaian aku karena kan ini tuh semuanya udah pada udah pada kering ya teman-teman. Terus juga ini kan udah sore juga gitu ya. Nanti kalau misalnya dibiarin terus-terus di luar ini takutnya nanti lembab lagi gitu. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak aku ucapkan ke kalian semua udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi dan membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan rutinitas kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian itu jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.